Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak Kami usah dari jawab. Primaktim kelas 3D Politeknik Negeri Banyuwangi akan mempresentasikan tentang rancangan PKM dari kelompok kami. Selanjutnya, ide dari kami adalah sistem informasi geografis pemetaan lahan pembibitan edamame pada petani edamame di Desa Bumiharjo guna meningkatkan kualitas produksi. Berikut merupakan susunan kelompok kami, terdiri dari Ahmad Wahyu Syafaat, Lita Amalia Putri, dan saya sendiri Merlin Bariska. Kemudian ada Anissa Nur Indayani dan juga Randy Gunawan. Latar belakang dari PKM kami adalah berdasarkan dari hasil survei yang telah kami laksanakan, kami mendapati bahwa proses penanaman edamame sendiri masih dilakukan diawali dengan pemberian pupuk. Kemudian terdapat 2 fase dalam penanaman edamame, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Proses yang dikerjakan mulai dari lahan dan pemupukan yang dilakukan pada lahan dilakukan secara manual tanpa adanya perhitungan. Sedangkan dalam pertumbuhannya dibutuhkan aspek-aspek yang sesuai serta pelakuan khusus pada tiap tanaman. Salah satunya ketika penanaman akan dilakukan petani, seharusnya petani harus mengetahui kadar pH pada tanah agar tanaman tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kerusakan ketika kadar pH tidak sesuai. Selain kadar pH yang tidak sesuai, pemupukan yang dilakukan tanpa ada monitoring dan perhitungan pada pupuk yang diberikan. Kemudian faktanya ketika musim hujan, kadar nitrogen pada tanah meningkat, sedangkan kadar nitrogen yang terlalu tinggi dapat membuat kualitas edamame menurun. Maka dari itu diperlukan sistem informasi geografis pemetaan lahan pembibitan edamame pada petani edamame di Desa Bumiharjo guna meningkatkan kualitas produksi. Selanjutnya adalah profil dari mitra kami selaku si petani edamame. Adapun usaha yang dimiliki mitra yaitu bertempat di Dusun Sujiwaras, RT 2 RW 4 Kelurahan Bumiharjo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Proses penanaman hingga panen pada lahan seluas 2.900 meter persegi dibantu oleh adik mitra, sehingga pengelolaan dilakukan oleh 2 orang. Adapun berikut adalah rangkaian permasalahan yang dialami oleh mitra. Yang pertama, aspek permasalahannya adalah proses pemilihan lahan siap tanam. Keterangan dari aspek tersebut, pemilihan lahan dilakukan secara acak tanpa mengetahui kadar pH tanah. Selanjutnya, penanaman pada lahan dengan kadar pH di bawah 5 membuat proses pembuahan terganggu. Aspek permasalahan yang kedua adalah proses pemupukan, di mana pemupukan yang dilakukan tanpa adanya takaran nutrisi yang dibutuhkan, proses pemupukan pada tanam dilakukan tanpa adanya manajemen waktu yang jelas, dan ketika pemupukan dilakukan tidak sesuai takaran, maka keuntungan yang didapatkan berkurang karena biaya pemupukan. Aspek permasalahan selanjutnya yang terakhir adalah penghasilan. Omset menurun dikarenakan pengiriman di Bali untuk sementara dibatasi. Adapun rumusan masalah pada mitra yang pertama itu bagaimana mitra dapat menangani proses pemilihan lahan siap ditanami edamame. Yang kedua, bagaimana mitra menangani proses pemupukan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dan yang terakhir, bagaimana agar mitra dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas edamame yang dihasilkan. Dari rumusan yang ada, tujuan pembuatan alat itu untuk memenuhi masalah pemilihan lahan yang tepat dengan kandungan nutrisi sesuai sebagai edamame dan proses pemupukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas edamame. Adapun manfaat kegiatan yang pertama yaitu
Kemudahan pada petani dalam menentukan lahan yang siap ditanami edamame. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada mitra yang sesuai dengan kandungan tanah. Dan yang terakhir, meningkatkan kuantitas dan kualitas edamame yang dihasilkan. Adapun luaran dari PKMT ini yang pertama yaitu desain 3D dan proposal. Solusi yang ditawarkan dari PKMT ini yang pertama, pembuatan alat pendeteksi nutrisi tanah yang dilengkapi dengan sensor suhu, sensor pH, dan TDS. Yang kedua, pembuatan sistem monitoring fase pertumbuhan tanaman edamame. Yang ketiga, penggunaan ESP agar proses dapat dimonitoring dari web yang dibuat. Yang keempat, data yang diterima oleh alat pendeteksi nutrisi tanah yang dipasang di lahan akan dikirim pada web berbasis sistem informasi geografis. Yang kelima, sistem informasi geografis yang diterapkan pada web akan memetakan lahan yang siap tanam berdasarkan kandungan nutrisi pada tanah. Adapun uraian target luaran dari PKMT ini, yang pertama, peningkatan hasil panen edamame dari potensi 500 kg ke 1000 kg. Yang kedua, peningkatan kuantitas edamame baik yang siap konsumsi maupun edamame untuk bibit. Yang ketiga, meningkatnya edamame siap konsumsi yang dihasilkan. Yang keempat, mengurangi pengeluaran untuk pemupukan karena pemetaan yang dilakukan sehingga pupuk yang dibutuhkan disesuaikan kebutuhan tanah. Yang kelima, pengurangan biaya pemupukan dari 5 juta menjadi kisaran 2.500.000 sampai 3 juta. Kenaikan omset hasil penjualan dari 500 kg edamame yaitu 17.500.000 menjadi 1.000 kg yaitu 35 juta. Adapun metode pelaksanaan dalam PKMT ini yang pertama yaitu permasalahan masalah prioritas atau rencana kegiatan. Masalah prioritas yang diajukan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas edamame yang dihasilkan, sehingga dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu solusi iptek. Solusi iptek yang akan diterapkan terhadap si pandemi atau sistem pendeteksi nutrisi lahan pembibitan edamame berbasis IoT pada petani edamame di Desa Bumi Harjo, yaitu yang pertama, membuat alat pendeteksi nutrisi tanah untuk pemetaan lahan siap tanam dan monitoring nutrisi untuk memudahkan proses pemupukan yang dilakukan pada tanaman edamame. Yang kedua, penyediaan perangkat berupa Arduino sebagai microcontroller untuk mengendalikan alat pendeteksi nutrisi tanah secara otomatis dan mengirimkan data pada sistem informasi geografis berbasis web. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Pada tahap metode Yang ketiga yaitu metode pendekatan. Pada tahap metode pendekatan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah, ini dilakukan identifikasi apa saja masalah yang dihadapi oleh mitra dalam penanaman edamame. Yang kedua, perancangan teknologi. Pada perancangan teknologi ini, terdapat perencanaan pembelian alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan alat pendeteksi nutrisi tanah, serta perancangan desain alat pendeteksi nutrisi tanah. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pembelian alat dan bahan, pembuatan alat pendeteksi nutrisi tanah, pemrograman Arduino, serta perakitan alat dan komponen tambahan lainnya. Yang keempat, pendampingan. Pendampingan ini dilakukan dengan pelatihan terhadap pengguna alat pendeteksi nutrisi tanah, serta pendampingan terhadap kegiatan pelatihan. Yang kelima yaitu evaluasi. Pada evaluasi ini dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan terhadap penggunaan alat pendeteksi nutrisi tanah.
Yang selanjutnya yaitu partisipasi mitra. Dalam tahapan ini, mitra berpartisipasi dalam yang pertama, bersedia melaksanakan kegiatan pelatihan dalam penggunaan alat pendeteksi nutrisi tanah. Yang kedua, mitra bersedia memberikan informasi terkait dengan kebutuhan teknologi tepat guna atau alat pendeteksi nutrisi tanah yang diharapkan baik dari sisi desain alat, perawatan alat, serta tahapan selama proses penanaman edamame hingga proses panen edamame. Yang ketiga, mitra bersedia menyiapkan lahan untuk alat pendeteksi nutrisi tanah ini akan dibuat dan diterapkan. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Di tahap ini, tim PKMT si pandemi akan melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala setiap sebulan sekali pada mitra. Selanjutnya, mengevaluasi pencapaian mitra dengan melihat hasil panen edamame setelah menggunakan alat. Untuk rancangan sistem dari Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Pembibitan Edamame, yaitu menggunakan komponen Arduino, PSP, dan 3 sensor. Di sini Arduino digunakan untuk controller, dan Arduino terkoneksi pada baterai dan 3 sensor, yaitu sensor suhu, sensor pH, dan sensor TDS. Lalu untuk ESP-nya digunakan untuk menghubungkan server dengan data dari sensor. Nah, ESP untuk menghubungkan ke server menggunakan jaringan internet. Lanjut. Nah, ini rancangan alat dari Sistem Informasi Geografis. Untuk rancangan biaya, yang pertama yaitu menggunakan peralatan penunjang dengan biaya 3.770.000. Dan yang kedua, bahan habis pakai dengan biaya 2.164.000. Yang ketiga, perjalanan dengan biaya 2.580.000. Untuk yang lain-lain dengan biaya 165. Jadi total dari pengeluaran yaitu dengan biaya 8.679. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.